Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Ya, Miss harapkan anak-anak Miss tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, today our lesson is English. And then we still discussed about free time. Kita masih membahas tentang free time. Jika minggu lalu we have discussed about activities in free time, tentang aktivitas dalam waktu luang. Minggu lalu kita sudah membahas itu, dan pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang expression of like and dislike. Bagaimana mengekspresikan, mengungkapkan rasa suka dan tidak suka dalam bahasa Inggris. Yang pertama, like. We use it for positive sentence. Kita gunakan ini dalam kalimat positif, menyatakan rasa suka. The second, dislike. We used for negative sentence. Kita gunakan untuk kalimat negatif untuk menyatakan rasa tidak suka. Look at this face. Ya, wajah-wajah ini ya. Smile, ada yang laughing, ada yang ketawa ya. Nah, ini menunjukkan rasa suka. Jadi pembahasan yang pertama adalah expression of like, menyatakan rasa suka. Bagaimana? Di sini Miss Helmi kasih pattern. Ada subject plus like or likes ya. Setelah subject ada like atau likes. Lalu kemudian ada object, di mana objek dapat berupa noun atau verb ing. Kita bahas one by one. Siapa subjek ini? Subjek disebut juga dengan doer of the action, pelaku. Siapa saja pelakunya? Ada I, you, we, they, she, he, it. I, saya. You, kamu. We, kami atau kita. They, mereka. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, untuk dia benda atau hewan. Jadi si subjek adalah terdiri dari 7 pronoun yang barusan Miss sebutkan ya. Kemudian ada kata like atau likes. Ini sama-sama artinya suka. Siapa saja yang menggunakan like? Jika subjeknya I, you, we, they, maka yang harus digunakan adalah like. Ya, I, you, we, they ini ketika subjeknya adalah I, you, we, they, maka yang digunakan adalah like. Nah, ketika subjeknya she, he, it, maka yang digunakan adalah likes. Apa bedanya? Ada S-nya di belakang. Ketika subjeknya she, he, it, maka like-nya harus ditambahkan S. Ya, anak-anak Miss? Ya, selanjutnya objek. Objek adalah yang disukai. Yang disukai dapat berupa noun. Noun means kata benda. Yang selanjutnya bisa juga berupa verb. Verb artinya kata kerja. Kalau kata kerja, kata kerjanya harus ditambahkan ing. Untuk lebih jelas, kita bahas di examples ya. Anak-anak Miss, this is the first picture. Ada gambar pertama di sini. And then kalimat pertamanya, I like vegetables. Saya suka sayur. I adalah subjek. Karena si subjek adalah I, maka like-nya bentuknya tetap ya, tidak pakai S. Kemudian vegetables adalah noun, benda. Jadi langsung saja ditulis atau diucapkan I like vegetables. Nah, kalimat kedua, ada picture-nya di sini, dia suka menari. Menari bahasa Inggrisnya dance. Lalu kalimatnya she likes dancing. Anak-anak Miss lihat, she adalah subjek. Lalu likes di sini harus kita tambahkan S, karena yang ditambahkan S adalah she, he, it. Kemudian dancing adalah verb yang ditambahkan ing.
Kata dasarnya adalah dance ya. Oke, jadi yang benar kata-katanya adalah dia suka menari. She likes dancing. Nah, the third picture is they like ice cream. They sebagai subjek, kemudian like, kemudian ice cream sebagai noun. Jadi langsung saja they like ice cream. Next, he likes reading. He, karena dia he harus menggunakan s pada setelah kata likes. He likes reading. Oke, reading adalah verb yang ditambahkan ing. Baik anak-anak, selanjutnya ini kita masuk ke kalimat tidak suka. Look at this expression ya. Nah, tidak suka. Bagaimana mengungkapkan rasa tidak suka? Sama yang pertama ada subjek. Siapa yang tidak suka itu? Nah, di sini Miss kasih dua pattern. Yang pertama, anak-anak Miss bisa menggunakan kata dislike. Ya, bisa juga menggunakan don't like, sama artinya. Kemudian dislikes atau doesn't like, lalu ditambah objek. Objek dapat berupa noun atau verb ing. Sudah dijelaskan tadi ya. Nah, siapa saja yang menggunakan dislike atau don't like? Ketika subjeknya I, you, we, they, maka anak-anak Miss harus menggunakan dislike. Ketika subjeknya she, he, it, anak-anak Miss harus menggunakan dislikes, pakai s di belakang dislike, atau doesn't like. Ya, artinya sama-sama tidak suka. Look at the example. Ya, menonton TV ini ada emoticonnya crying ya. Miss buat di sini sebagai penanda tidak suka ya. I dislike watching TV. I adalah subjeknya. Kemudian watching TV adalah verb yang ditambahkan ing. Oke. Miss, boleh nggak saya buat kalimatnya I don't like watching TV? Sama ya, silahkan, boleh, benar ya. Jadi kata I dislike watching TV sama artinya dengan I don't like watching TV. Next, she doesn't like singing. Dia, perempuan, tidak suka menyanyi. She adalah subjeknya. She menggunakan doesn't, bukan don't ya. She doesn't like singing. Singing adalah verb ing. Jadi anak-anak Miss bisa juga menggunakan kalimat she dislikes singing. Setelah dislike ada s-nya. Ya. Oke. Nah, the next example, we dislike cooking. Cook adalah kata kerja atau verb yang ditambahkan ing. Karena subjeknya di sini adalah we, maka dislike-nya tidak perlu pakai s. We dislike cooking. And then ini artinya sama juga dengan we don't like cooking. Saya tidak suka memasak. Oh, kami tidak suka memasak, maksud Miss Helmi. Alright, next look at the picture, the last picture. The cat doesn't like carrots ya. Kucing tidak suka wortel. The cat ini adalah kata ganti dari it. Nah, anak-anak Miss, kalau it dia menggunakan doesn't. Carrots adalah noun. Jadi kalimatnya adalah the cat doesn't like carrots. Kucing tidak suka wortel. Boleh juga anak-anak Miss menggunakan kalimat the cat dislikes carrots. Sama artinya dengan the cat doesn't like carrots. Oke anak-anak Miss, itu dia penjelasannya. Jadi nanti I will give you exercise. Miss kasih exercise, cara mengerjakannya seperti ini. Akil, misalnya di dalam kurung like atau likes playing basketball. Yang mana yang benar ya? Oh, Akil itu pronounnya adalah he. Kalau he, maka like-nya harus ditambahkan s. The right answer is
Akil likes playing basketball. Seperti itu ya. Oke, and then we. Yang mana ya yang benar? We dislike atau dislike skiing? Oh ya, yang benar kalau we tidak dipakai s. We dislike skiing. Well, my students, I think it's enough for today. Terima kasih banyak untuk anak-anak Miss penjelasan untuk menyimak penjelasan Miss pada hari ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh silakan kirimkan ke Miss pertanyaan via Telegram. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.